Taib yang audionya terbuka ditutup ikhwah. Taib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين وعملا صالحا يا رب العالمين. الحمد لله يا إخوة. Kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Dermawan, yang Maha penerima taubat, untuk melanjutkan pelajaran kita membaca, mengkaji kitab Umdatut Talib Linailil Ma'arib yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Baik ya ikhwah, kita masih pada bab al-wudu. Pada pertemuan sebelumnya ya ikhwah, perhatikan ya ikhwah, selesai kita dari yang terakhir ya, selesai dari babul wudu. Di babul wudu itu, di sana telah kita pelajari apa itu syarat sah. Syarat sahnya apa, syarat sah wudu, kemudian rukun dari wudu, dan surah dari sebagian syarat sah, yaitu niat. Ada 4 beliau sebutkan. Kemudian pada malam ini ya ikhwah, kita akan lanjutkan, masih berkaitan dengan wudu, yaitu babu nawaqidil wudu. Babu nawaqidil wudu. Bab pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Nawaqid jamak dari naqid atau naqidah. Yaitu jamak taksir dari naqid atau naqidah. Jadi bisa di muannas, bisa jamak, bisa apa? Mudzakkar. Baik. Jamak dari naqid atau naqidatun. Maknanya yaitu atau artinya yaitu pembatal wudu. Baik. Di sana ada istilah lain ya ikhwan. Di kitab-kitab apa namanya, ada juga para ulama yang menamakan nawaqidul wudu dengan ma yujibul wudu. Ma yujibul wudu, perkara yang mengharuskan wudu atau perkara yang menyebabkan wudu. Itu juga istilah lain dari nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ustaz, mohon maaf Ustaz, mohon maaf. Baik, fadhal. Sifat wudu Ustaz, sifat wudu Ustaz. Sampai sifatul wudu. La haula wala quwata illa billah. Sifat wudu belum selesai. Belum Ustaz, belum dibahas. Lama Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Jazakumullah khairan. Ya Allah, jauh sekali ya. Ada 2 bab. Udran, Masya Allah. Afwan, minta maaf. Taib. Salah berarti ya. Sifatul wudu ya ikhwah. Ini yang saya maksud ini. Taib. Taib. Sifatul wudu'i. Di sini beliau tidak mengatakan babu, tapi langsung mengatakan sifatul wudu. Artinya ini fasal. Fasal dari babul wudu.
Fasal dari babul wudu. Jadi di babul wudu itu beliau sebutkan rukunnya, kemudian syarat sahnya. Tapi perkara yang wajib. Baik. Jadi di bab ini akan beliau akan menyebutkan kaifiat berwudu. Tata cara berwudu. Yang sudah terkumpul padanya perkara yang wajib, syarat sah, rukun, dan yang sunnah. Sifatul wudu. Dan ini ya ikhwan termasuk bab yang yang paling penting. Di semua bab-bab ibadah itu yang paling penting adalah menyebutkan kaifiatnya. Sama insyaallah di kitabus shalah juga ada sifatus shalah, yaitu kaifiat. Karena percuma kita tahu apa itu syarat sah, apa itu rukun, apa itu yang wajib, apa itu yang sunnah. Kalau kaifiat dari ibadah itu amaliyahnya kita tidak tahu. Nah di sini beliau menyendirikan kaifiat wudu, sifatul wudu yang sudah terkumpul wajib, rukun, dan sunnah. Baik. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, perhatikan ya ikhwah, wa yusannu, disunnahkan. An yanwiya inda awwali masnunin wujida qabla wajibin. Disunnahkan an yanwiya, dia berniat dengan kaifiat niat yang sudah kita lewati kemarin. Pertemuan sebelumnya. Ada 4. Tayyib. Jadi niat itu dimunculkan kapan? Inda awwali masnunin. Pada awal amaliyah yang sunnah. Amaliyah wudu yang sunnah. Inda awwali masnunin. Wujida qabla wajibin. Yang ada sebelum amaliyah yang wajib. Baik. Yang ada sebelum amaliyah yang wajib. Artinya kalau kita lakukan yang sunnah, maka niatnya sebelum kita melakukan yang sunnah tadi dan memunculkan niat atau menghadirkan niat untuk mengawali perkara yang sunnah wudu itu hukumnya sunnah. Ustadz, berarti menghadirkan niat bisa jadi wajib? Iya, jadi wajib kalau mengawali perkara yang wajib, amaliyah yang wajib. Apa amaliyah yang wajib ya ikhwah dalam wudu? Yaitu membaca bismillah, tasmiyah. Nah, tidak boleh niat itu setelah tasmiyah. Tayyib. Tidak boleh. Harus niat dulu baru tasmiyah. Karena amalan yang wajib adalah tasmiyah dulu yang pertama. Adapun yang sebelumnya, amalan-amalan yang sebelumnya itu sunnah. Seperti apa ya ikhwah? Seperti menghadap kiblat. Karena sunnah menghadap kiblat adalah ketika berwudu. Dan juga mencuci tangan 3 kali. Tayyib. Yang dimaksud oleh beliau di sini disunnahkan berniat itu pada awal amaliyah yang sunnah. Tayyib. Itu kalau ada wujida, kalau ada qabla wajibin, sebelum amaliyah yang wajib. Tayyib. Adapun kalau yang wajib maka harus. Artinya apa ya? Artinya tidak wajib ketika kita memunculkan niat pada amalan yang sunnah. Tapi amalan yang sunnah tadi belum dihitung sebagai amaliyah, tidak terhitung sunnahnya nanti. Kalau kita tidak munculkan niat kita. Tayyib. Fayanwi, lalu kemudian dia meniatkan. Taib. Fayanwi, dia niatkan.
Niat seperti apa kaifiat yang sudah lewat? Kaifiat niat yang kita sudah lewati di babul wudu. Tsumma yusammi, kemudian dia membaca tasmiyah. Sudah saya katakan sifat wudu ini terkumpul padanya yang wajib, yang rukun, syarat sah. Yusammi hukumnya wajib. Tsumma yaghsilu kaffaihi thalatha. Kemudian, kata-kata kemudian di sini menunjukkan urutan ya ikhwan. Menunjukkan urutan summa berbeda dengan waw. Kemudian dia yaghsilu kaffaihi thalatha. Mencuci atau membasuh kedua tangannya 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik. Thumma yatamadmadu. Kemudian dia yatamadmad berkumur. Thumma yastanshiqu biyaminihi. Kemudian istinsyak memasukkan air ke hidung. Biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa yastanfiru biyasarihi thalatha. Di sini beliau tidak mengatakan summa tapi wa. Berarti tidak menunjukkan urutan. Yastansir itu artinya membuang air yang dia istinsyak tadi, yang dia masukkan ke hidung tadi. Baik. Istinsyak ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi kalau istinsar mengeluarkan air setelah memasukkannya ke hidung itu hukumnya sunnah. Tapi istinsyak itu sendiri atau masukkan air ke hidung itu hukumnya rukun ya ikhwan. Termasuk bagian dari membasuh wajah. Jadi istinsar dengan tangan kiri. Istinsar ketika dia membuang air dari hidungnya, mengeluarkan air dari hidungnya dengan pakai tangan kiri. Itu 3 kali. Baik. Salasan 3 kali. Maksudnya beliau di sini berkumur 3 kali. Istinsar 3 kali. Baik, demikian ikhwah. Beliau tidak mengatakan ya tamadmad dengan setelah itu dia buang air dari mulutnya, tidak. Tapi istinsyak beliau mengatakan istinsar. Setelah istinsar. Kalau tamadmad tidak. Baik. Apa hukumnya setelah dia berkumur minum? Sah tidak wudunya atau kumur-kumurnya sah. Jadi dia tidak harus buang. Dan juga tidak disunnahkan dibuang. Maksudnya bukan termasuk amaliyah yang sunnah. Berbeda dengan istinsyak yang disunnahkan dia istinsar, dia buang. Tapi kalau ya tamadmad berkumur, tidak. Perhatikan ya ikhwan, kadar yang cukup, yang ijza untuk tamadmad berkumur adalah memutar air di mulut. Memutar air di mulut. Bukan menggerak-gerakkan air ya ikhwan, memutar. Kalau menggerakkan, misal antum masukkan air ke mulut antum, terus diam. Antum diam, mulut antum diam, kemudian antum geleng-geleng kepala, itu kan goyang itu airnya dalam mulut. Itu tidak sah ya. Itu bukan tamadmad, bukan berkumur. Kumur itu masukkan ke mulut, kemudian diputar dalam mulut. Walaupun hanya 1 kali. Itu sudah kadar yang sah. Baik. Tapi kadar yang sempurna, yang lebih afdol, yang sempurna adalah diputar ke seluruh sudut-sudut mulut. Ke samping kiri, samping kanan, dan seterusnya. Istinsyak juga demikian ya ikhwah.
ada kadar yang sah. Kadar yang sah yaitu sekedar masuk air di lubang hidungnya, rongga hidungnya. Rongga hidung yang mana yang kadar sah? Yaitu yang bagian rongga yang di bagian rongga yang di batang hidungnya. Taib yang di bagian yang tulang rawan dari hidungnya. Jadi yang menonjol, tulang hidungnya yang menonjol. Nah, rongga yang ada di dalamnya itu yang area yang mujzi, itu yang harus terbasuh kena air. Adapun melewati itu sudah mubalaghah. Artinya sudah kadar yang sempurna. Taib. Ustadz, apakah harus dijazab, dihirup, Ustadz? Jawabannya tidak harus. Karena menghirup itu adalah cara memasukkan air atau wasilah untuk memasukkan air ke hidung. Cara apapun yang penting air masuk ke hidung, maka itu sudah sah. Maka itu boleh. Baik. Thumma yaghsilu wajhahu min manbati sya'ri ra'si al-mu'tadi ma'a man hadara minal lahyaini. Thumma kemudian, perhatikan ya kan. Yaghsilu wajhahu, dia membasuh wajahnya. Ingat membasuh, kalau kita ada antum kalau mendengar kata membasuh dalam kitab fikih, khususnya Hambali, membasuh, goslu berarti pikiran antum harus tertuju pada apa yang sudah saya tasawurkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu harus ada air, air mengalir di anggota wudhu dan air sampai dan mengalir, dan ada yang terpisah, itu namanya gosel. Kata gosel berarti keluar nadah dan keluar masah. Nadah tidak sah, masah apalagi lebih jauh. Mengusap. Kemudian dia membasuh wajahnya. Taib. Kemudian dia membasuh wajah orang yang wudu yang dimaksud ini. Taib, di sini perhatikan ya ikhwan, memulai madmadah dengan istinsyak itu hukumnya sunnah sebelum wajah. Jadi kita tamat madmadah dulu, kemudian istinsyak. Setelah itu atau kemudian membasuh wajah kita seluruhnya, itu hukumnya sunnah. Kayak urutan seperti itu. Tapi kalau kita balik, kita basuh dulu wajah kita, terus kita berkumur dan istinsyak, itu boleh, sah saja. Sah, tapi afdol yang sunnah, kumur dan istinsyak dulu baru wajah. Tapi ingat ya ikhwah, ingat. Madmadah dan istinsyak harus satu, tidak boleh terpisah. Tidak sah. Antum madmadah dulu, kemudian basuh wajah, kemudian istinsyak, itu tidak sah. Jadi madmadah dengan istinsyak itu harus tidak boleh dipisah. Baik. Baik. Thumma yaghsil wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya. Batasannya seperti apa? Beliau terangkan. Min manbati sya'ri ra'sil mu'tadi. Batasannya min mambat. Dari tempat tumbuhnya sya'ri ra's. Rambut kepala. Al-mu'tad, yang normal. Karena ada orang yang tidak normal. Rambutnya sampai tumbuh ke jidatnya. Ada yang tidak normal juga, rambutnya sampai tidak punya rambut, nanti sampai di pertengahan kepala baru tumbuh di situ. Taib. Jadi yang maksudnya yang mu'tad, yang normal. Taib. Itu yang dimaksud mu'tad.
Dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, rambut yang di kepala. Ma'amman hadara minal lahyaini, bersama area wajah, di situ area wajah atau bidang wajah. Inhadaro, yang ke bawah, sampai ke bawah. Baik. Minal lahyaini, min di situ min tafsiriyah ya ikhwan. Menjelaskan ma'aman hadaro, bersama dengan area wajah yang inhadaro, yang sampai ke bawah. Sampai ke bawah itu batasannya sampai di mana? Apa itu? Minal lahyaini, yaitu berupa lahyain. Man hadara minal lahyaini. Lahyaini itu apa? Lahyain adalah rahang. Rahang. Jadi batasannya dari tempat, kalau untuk yang bukan lebar, panjangnya. Untuk wajah ada panjang, ada lebar. Kalau panjang mulai dari tempat tumbuhnya rambut, ini yang harus dibasuh, harus kena air, harus mengalir air di situ. Sampai ke rahang. Terbentang sampai ke rahang. Itu harus kena air semua, itu rahang. Rahang kita tahu ya. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, perhatikan ya ikhwan, wadzaqni tula. Wadzaqni tula. Dan zakan. Zakan itu pertemuan dua rahang. Jadi yang di tengah itu zakan namanya. Biasa kalau orang yang ini terbelah zakannya, ada yang tidak, kebanyakan yang tidak. Itu zakan itu pertemuan dua rahang di depan, yang di bawah mulut. Itu zakan namanya. Tula, memanjang. Jadi batasan yang dibasuh adalah dari tumbuhnya rambut bagian atas, ma'aman hadara minal lahyain, terbentang sampai turun ke bawah sampai ke lahyain, rahang, wadzaqni tula. Dan juga zakan masuk di situ. Zakan bahasa Indonesia itu? Pertemuan antara dua rahang di tengah ini yang di bawah mulut. Kemudian wama bainal udhunaini ardon. Wama dan area bidang atau bidang area bidang. Wama dan bidang wajah atau area wajah, bainal udhunaini, antara dua telinga. Ardon yaitu lebar. Kalau tulan itu panjang, ardon lebar. Jadi kalau lebarnya dari telinga ke telinga berikutnya. Tapi telinganya tidak masuk. Baik. Wa ma fihi min sya'rin khafifin. Perhatikan ikhwah. Wa ma fihi min sya'rin khafifin. Ini ataf kemana ikhwah? Wa ma-nya ini ataf ke wajhahu. Perhatikan. Ini sengaja beliau kalau saya lihat metode beliau dalam menulis Umdatul Thalib ini hampir mirip dengan metode Zadul Mustaqni'. Tidak teratur. Tidak seperti Dalilut Thalib, teratur, gampang dibaca. Yang wajibnya ini dihitung sampai berapa, ini rukunnya sampai berapa. Baik. Nah, kalau zat, antum belajar zat, pusing antum putar. Kadang yang harusnya dia dahulukan, dia akhirkan. Yang akhirkan, dia dahulukan.
Atofnya kemana? Nah, kadang nanti di akhir, di penghujung kalimat, paragraf baru atof muncul. Itu apa? Sengaja memang. Sengaja memang para ulama itu agak mempersulit tulisan matan mukhtasar. Fungsinya apa? Yang pertama, fungsinya ya ikhwan pertama. Yang pertama, agar tidak mempelajari kitab ini kecuali orang yang sungguh-sungguh. Kalau orang yang bukan tipe pejuang, yang mental pengen santai, mendapati kalimatnya susah, wah susah ini nggak usah dipelajari, pusing saya, sudah dia mundur. Tapi kalau yang punya semangat, itu tantangan buat dia. Itu jadi agar tidak mempelajari kitab seperti ini, termasuk kitab-kitab yang mukhtasar yang lain, kecuali orang yang punya semangat, penuntut ilmu yang betul-betul. Yang kedua, fungsi yang kedua agar menancap, menancap ya ikhwan. Menancap. Begitu paham, dia tertancap. Tidak seperti perkara yang gampang dibaca. Itu cepat hilang. Sama seperti paku, kalau 1 kali 2 antum pentung, 1 kali pentung itu masih bisa dicabut. Tapi kalau antum pentung 2, 4 sampai berkali-kali masuk, itu susah untuk dicabut. Tertanam. Demikian juga yang ini. Tulisan-tulisan yang susah seperti ini, kalau antum bisa lewati, antum faham, itu tertancap dalam ingatan. Lama lupanya. Demikian ya. Dan juga rosikh. Wawnya di sini atofnya ke wajhahu sana yang di atas. Tsumma yaghsilu wajhahu wa ma fihi min sa'rin khafifin. Tayyib. Atofnya ke situ. Tsumma yaghsilu wajhahu, kemudian dia membasuh wajahnya, dan dan area fihi yang padanya, atau bidang wajah fihi yang padanya min sya'rin khafifin, ada rambut yang tidak lebat. Khafif, rambut yang sedikit. Rambut yang ada di wajah yang sedikit, tidak lebat, maksudnya terlihat kulitnya, maka harus dibasuh. Rambutnya itu dibasuh juga, kulitnya juga. Kulit wajah harus kena air. Itu kalau sya'rin khafif. Kalau yang tebal, wa dhahiril kathifi, dan bagian luar dari rambut yang kasif. Zahir itu bagian luar. Kasif, rambut yang tebal. Kasif, lawan dari khafif. Tebal itu seperti apa batasannya? Yaitu tidak terlihat kulit wajah. Kalau tidak terlihat, berarti rambutnya itu tebal. Tidak wajib dibasuh sampai ke dalam. Tapi yang wajib adalah bagian luarnya yang terbasuh. Zahiril kasif, zahir. Perhatikan ya kawan. Jadi bagian rambut yang ada di wajah, termasuk jenggot, alis, itu kalau tebal, apa tebal? Yaitu tidak terlihat kulit wajahnya. Kalau tebal, wajib dibasuh bagian luarnya. Kalau tipis, terlihat kulit, berarti wajib dibasuh sampai ke dalam, sampai ke kulit. Baik, demikian. Kalau yang tebal, bagian dalam dibasuh gimana? Apa hukumnya? Baik. Jenggot, apa hukum membasuh bagian dalam? Jadi ingat, rambut yang tumbuh di wajah ya ikhwan, ada bagian luar, ada bagian dalam.
Tayyib. Bagian luar yang terlihat, bagian dalam yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat dari rambut itu, maksudnya bagian dalamnya. Tayyib. Tayyib. Kalau jenggot ya ikhwah, itu tidak disunnahkan membasuh bagian dalamnya. Perhatikan. Jadi dibagi, rambut yang ada di wajah dibagi dua. Ada yang jenggot, ada selain jenggot. Selain jenggot ya seperti alis, kumis, dan apa yang tumbuh-tumbuh di wajah. Rambut-rambut tumbuh di wajah. Nah, kalau jenggot yang wajib dibasuh kalau yang tebal ya, yang khafif, yaitu bagian luarnya. Bagian dalamnya tidak wajib. Apakah sunnah? Tidak juga sunnah. Terus Ustaz saya dengar katanya di tahlil Ustaz itu sunnah di sela-sela. Yang sunnah adalah di sela-sela. Diambil air, taruh air di tangan, kemudian di sela-sela di bagian jenggot yang tebal, di dalam bagian dalamnya. Masukkan jari jemari yang ada air tadi. Itu namanya takhlil, itu hukumnya sunnah. Dan itu bukan membasuh bagian dalam ya ikhwan, tidak. Kalau membasuh bagian dalam berarti antum airnya harus memang basuh itu semua rambut itu harus basuh, harus basah sampai ke bagian dalam. Dan di jenggot tidak sunnah. Yang sunnah hanya takhlil. Baik. Berbeda dengan rambut selain jenggot. Kalau rambut selain jenggot, bagian dalam sunnah, bagian luar wajib. Kalau yang tebal ya, bagian luar wajib, bagian dalam sunnah. Jenggot, kalau yang tebal, bagian luar wajib, bagian dalam tidak sunnah. Yang sunnah hanya takhlil di sela-sela. Baik. Apa itu di sela-sela? Diambil air, kemudian dimasukkan jari jemari kayak orang mau nyisir rambut, dimasukkan ke jenggot. Baik. Wa yukhallil batinahu, dan dia mentakhlil, menyela-nyela batinnya. Batin maksudnya ini bagian dalam jenggot. Bagian dalam, bukan jenggot ini. Bagian dalam rambut yang kasif, yang tumbuh di wajah. Di sini beliau tidak rinci ya, kawan. Taib. Kita sebutkan tadi rinciannya. Kalau jenggot, wa yukhallil batinahu. Dia takhlil batinnya, bagian dalam. Untuk jenggot, sunnah kalau ditakhlil, bagian dalam. Kalau dibasuh bagian dalam, hukumnya tidak sunnah. Taib. Kalau selain itu, hukumnya sunnah membasuh bagian dalam. Kalau yang kasif ya ikhwan, yang tebal. Sekarang kita masuk ke basuhan yang berikutnya. Tsumma yadaihi ma'a mirfaqaihi thalathan. Kemudian kedua tangannya bersama siku. Sampai siku-sikunya juga masuk. Selalu mereka mengatakan ma'a itu menunjukkan mentakkid kalau siku juga masuk. Demikian juga kaki. Rijlun ma'al ka'baini. Ma'a itu maksudnya masuk itu. Harus terbasuh juga maksudnya. Jadi tangan bersama siku 3 kali. Wa yu'fa an yasiri wasikhin. Wasikh Tayyib, wasikh itu sesuatu yang kotoran. Tahta zufrin. Dimaafkan, perhatikan ya ikhwan, dimaafkan an yasiri wasikhin. Sedikit kotoran tahta zufrin yang ada di bawah kuku. Yang ada di bawah kuku. Tayyib. Jadi di mazhab yang dimaafkan itu walaupun menghalangi air hanya sedikit wasakh kotoran
baik yang ada jurum atau tidak, baik menghalangi air atau tidak, yang ada di kuku, di dalam kuku, di bawah kuku. Kalau di selain itu tidak boleh, harus dikeluarkan. Itu termasuk syarat sah. Harus mengeluarkan sesuatu, ya, menghilangkan sesuatu atau menyingkirkan sesuatu yang menghalangi air. Kecuali di kuku ini maka yu'fa, dimaafkan kalau sedikit. Tsumma yamsahu ra'sahu, kemudian setelah itu dia mengusap kepalanya seluruhnya, ya kan, mengusap kepala seluruhnya. Taib, ada yang nanya kemarin, akhwat nanya, bagaimana kalau di tempat yang di situ banyak yang laki-laki ajnabi dan dia tidak bisa untuk mencari tempat yang aman atau terlindungi dari pemeliharaan untuk bisa wudhu. Taib, ya, diusap kepala, tidak usah dikembalikan ke depan supaya tidak terbuka jilbabnya. Cukup masukkan tangan dan dari depan dijalankan, diusap sampai ke belakang saja, sampai di tengkuk, sudah hentikan saja, itu sudah sah sekali. Untuk mengembalikan sampai ke depan itu tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Taib, ya akhwah. Ringan, kecuali kondisi yang memang bebas, ya alhamdulillah. Taib, bisa yang diamalkan sunnah dengan lengkap. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Itu yang sunnah. Taib. Tsumma yamsahu udhunaihi marratan. Kemudian dia mengusap kedua telinganya. Marratan, satu kali. Kepalanya satu kali diusap, telinganya juga satu kali diusap. Taib. Telinganya juga satu kali diusap. Bisa diusap dengan sisa air yang dari kepala tadi, yang habis dipakai mengusap kepala, dan bisa mengambil air yang baru, dan itu lebih afdol di mazhab Hambali, mengambil air yang baru untuk diusap ke telinga, bukan basuh, ya ikhwan, diusap. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi ma'a ka'baihi thalatha. Kemudian yang terakhir, dia membasuh kedua kakinya ma'a ka'baihi, sampai mata kaki dan termasuk mata kaki, itu ma'a ka'baihi. Thalatha, 3 kali. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan, rafi'an, dalam keadaan mengangkat basarahu, kedua pandangannya, ilas lisama, ke atas. Jadi setelah berwudu dia angkat pandangannya ke atas dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca bacaan ini, tentunya bacaan yang muncul dari keyakinan dalam hati, faham akan maknanya, dia imani, futihat lahu, kata Rasulullah SAW, abwabul jannati as-samaniyah, dibukakan 8 pintu surga. Subhanallah. Ringan ini, tapi pahalanya besar sekali. Kemudian wayagsilu aqta'u baqiya fardhihi. Kemudian yang terakhir, ini kondisi yang orang tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, terputus tangan, terputus kaki. Aqta' itu orang yang terputus kakinya, yang terputus tangan, dan yang terputus tangan. Apa yang dia lakukan? Kata beliau, yagsilu, dia tetap basuh. Baqiya fardhihi, anggota yang wajib. Baqiya itu masih sisa anggota yang wajib, yang masih ada. Terputus tangannya tapi masih ada sisa bagian yang wajib untuk dibasuh, maka wajib dia basuh itu sisanya tadi.
Demikian juga kaki. Masih tersisa bagian yang wajib untuk dibasuh. Wajib dia basuh potongan tadi. Tayyib. Berarti yang difahami Ustaz, kalau sudah tidak ada bagian yang wajib, berarti tidak wajib. Tangannya putus misalnya sampai ke lengan. Tidak ada sikunya sama sekali. Maka tidak wajib dia basuh. Demikian juga kaki habis sampai di mata kaki. Sampai ke atasnya terputus. Tidak ada yang tersisa. Sudah. Tidak wajib basuh. Tapi kalau masih ada sebagian tersisa, walaupun sedikit, maka wajib dibasuh anggota yang tersisa itu. Tayyib. Kemudian ya ikhwah, barakallahu fikum, perhatikan ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Kata beliau, wa yubahu tanshifun. Mubah tanshif, mengeringkan air selepas wudhu. Mengeringkan air yang ada di anggota wudhu selepas wudhu. Itu tanshif. Wa mu'inun, dan mu'in, meminta bantuan orang lain untuk berwudhu. Itu boleh hukumnya. Dikering setelah wudhu, dikeringkan. Pakai kain misalnya, bisa. Mubah. Tapi yang lebih afdol tidak. Yang afdol ya ikhwan, tidak, dibiarkan saja. Air tadi itu kering dengan sendirinya. Baik. Mu'in hukumnya mubah. Meminta bantuan ke orang lain hukumnya mubah. Afdol sendiri, jangan minta bantuan. Lebih afdol. Dia ngambil air sendiri, menciduk sendiri, ya, meniriskan air ke anggota wudhunya sendiri, itu lebih afdol daripada minta bantuan ke orang lain. Baik meminta bantuan mengambilkan air atau menyuruh atau minta bantuan untuk menuangkan air, dia ngambil, atau meminta bantuan ke orang untuk mewudukkan dia. Jadi dia tidak wuduk lah, yang mewudukkan orang lain. Dia cuma diam aja. Tapi itu sah saja. Tapi tidak afdol, yang afdol dia sendiri. Makanya di sini kata beliau, wa yubahu tanshifun wa mu'inun, mubah berarti tidak afdol. Yang afdol kebalikannya. Wa man wuddi'a biiznihi wa nawahu soha. Wa man, siapa saja, laki-laki perempuan, baik yang balik, tidak balik, yang belum balik, yang mumayyiz ya, kalau belum balik. Wuddi'a, yang diwudukkan. Tayyib. Jadi orang lain yang mewudukkan ini. Biiznihi, dengan izinnya dia. Izinnya orang yang ingin wuduk tadi. Wa nawahu, dan dia meniatkan dengan niat wuduk. Dia wuduk niat untuk wuduk, menghilangkan hadas, mengangkat hadas seterusnya. Soha, maka sah. Tayyib. Perhatikan ya. Baik ya akhwan, kita lanjutkan. Wa man wuddi'a biiznihi wa nawahu soha. Siapa yang diwudukkan dengan izinnya dia dan dia meniatkan untuk wuduk, mengangkat hadas dan seterusnya, atau untuk sholat, soha, maka sah. Artinya, mafhumnya kebalikannya, kalau dia diwudukkan dan dia tidak meniatkan untuk wuduk, mengangkat hadas dan seterusnya, atau dia tidak izinkan, dia tidak inginkan, ingin berwuduk, orang lain wudukkan, tidak sah. Baik. Kemudian wa yusannu fi wudu'in siwakun wa ghuslu kaffaihi in lam yakun qa'iman min naumi lailin naqidin li wudu'in fayajibu. Perhatikan ya ikhwan.
Sunnah pada wudhu, siwakun, yang pertama siwak. Kapan yang sunnah ya ikhwan? Sudah kita jelaskan ini di pembahasan sebelumnya. Di kitab Kaukaul Gharib kalau tidak salah. Yaitu sunnah bersiwak dalam wudhu adalah ketika berkumur. Pada amaliyah berkumur di situ. Dia siwak. Kalau yang sikat gigi, misalnya sikat gigi di situ, kemudian berkumur. Di situ sunnahnya ya. Pada wudhu. Wa ghuslu kaffaihi, mencuci atau membasuh kedua tangannya. Kedua tangan di sini sampai kursu, sampai tidak sampai lengan, tidak. Sampai kursu. Kursu itu pergelangan tangan yang di bawah dari ibu jari dan jari kelingking, kemudian seputaran itu nama, dari situ sampai ke ujung jari itu namanya kafun. Itu namanya kafun. Itu yang disunahkan untuk dibasuh. Perhatikan ya kan. In lam yakun qa'iman min naumi lailin, jika dia tidak bangun dari tidur malam. Naqidin li wudu, tidur malam yang membatalkan wudu. Kalau seperti itu, fayajibu, maka hukumnya wajib. Kalau bangun dari tidur malam, wajib dia mencuci tangannya 3 kali. Itu di luar amaliyah dari wudu, di luar. Wal bada'atu qabla ghusli wajhin, qabla ghusli, bukan ghusli. Wal bada'atu qabla ghusli wajhin bimadmadatin fastinsyakin. Sunnah berikutnya, kata beliau, bada'ah, memulai membasuh wajah dengan madmadah dan istinsyak. Itu hukumnya sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Yang sunnah adalah berkumur dan istinsyak dulu, baru wajah yang dibasuh. Tapi kalau dia wajah dulu, baru kumur dan istinsyak, boleh, sudah sah. Yang afdal kebalikannya. Ini yang dimaksud oleh beliau, wal bada'atu qabla ghusli wajhin bimadmadatin fastinsyakin. Perkataan beliau ya ikhwah, fastinsyakin berarti yang sunnah madmadah dulu baru istinsyak. Fa di situ fa ta'kid, termasuk juga bermakna berurutan. Itu yang sunnah. Jadi yang sunnah madmadah dulu, kemudian istinsyak, kemudian wajah. Demikian ya ikhwan. Itu yang afdal. Bagaimana kalau dia istinsyak dulu, kemudian madmadah, kemudian wajah? Boleh. Tayyib. Tapi yang afdal madmadah dulu baru istinsyak. Ini tuntutan dari perkataan beliau. Maksud perkataan beliau, bimadmadatin fastinsyakin. Kemudian wa mubalaghatun fihi ma li ghairi shaimin. Mubalaghah yaitu melebihkan. Fihi ma, pada keduanya, pada istinsyak, madmadah dan istinsyak. Artinya sekedar berkumur sekali, digoyang, diputar di mulut, itu sudah sah. Yang afdol adalah diputar ke semua bagian di dalam mulut. Putar kiri, putar kanan, dan seterusnya. Itu namanya mubalaghah dalam madmadah. Mubalaghah dalam istinsyak yaitu melebihi dari rongga yang di bagian hidung yang rawan, hidungnya yang rawan. Rawan itu yang lembek. Nah, lewat dari itu mubalaghah sudah. Kalau sebatas rongga yang di hidung yang rawan itu,
yang menonjol itu lubang, itu sah. Tayyib. Li ghairi shaimin, mubalaghah ini selain orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa tidak sunnah. Tidak sunnah. Kenapa Kak? Khawatir masuk airnya. Tayyib, itu yang dikhawatirkan. Kemudian wa takhlilu lihyatin kathifatin. Sunnah berikutnya takhlil lihya kathifah. Menyela jenggot yang lebat. Artinya kalau jenggot yang tidak lebat terlihat kulit, maka itu tidak boleh. Itu harus dibasuh. Harus dibasuh, harus kena air semua sampai kulitnya. Kulit wajahnya. Tayyib. Mentakhlil. Ambil air segenggam atau seciduk di tangan, kemudian dia sisirkan ke jenggotnya. Itu namanya takhlil. Itu sunnah. Ingat ya ikhwan, kalau membasuh bagian dalam itu tidak sunnah dari jenggot. Yang sunnah hanya mentakhlil. Beda membasuh dengan mentakhlil. Kemudian wa asabi'a. Mentakhlil asabi, jari jemari. Baik jari jemari kaki dan jari jemari kaki dan tangan di sela-sela. Tayyib. Kemudian tayamun. Tayyib. Sunnah tayamun, memulai yang kanan sebelum yang kiri. Kanan didahulukan yang kanan. Itu pada anggota yang ada kanan dan kirinya ya ikhwan. Kalau yang tidak ada maka tidak sunnah. Seperti wajah, jangan kita katakan yang sunnah bagian area sebelah wajahnya yang kanan dulu baru sebelah kiri. Tidak, itu tidak. Baru sebelah kiri itu tidak sunnah. Itu pada anggota yang memiliki kiri dan kanannya dua, baru penerapan sunnah di situ. Tayamun namanya. Kemudian wadal kun, dalk, digosok. Jadi tidak hanya sekedar dialirkan air, tapi disertakan dengan digosok. Tangannya digosokkan juga. Membersamai air tadi. Itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya dia tidak gosok, dia tidak pegang sama sekali, gosok sama sekali, sekedar dialirkan air ke anggota wudhu, itu sudah sah. Sudah sah. Taib. Kalau di mazhab Maliki ya ikhwan, dalak ini menggosok ini, itu hukumnya wajib. Taib. Tidak sah wudhu kalau tidak didalak di mazhab Maliki. Taib. Kalau di mazhab Hambali, dalkun menggosok itu hukumnya sunnah. Kemudian wa akhdhu ma'in jadidin lil udhunaini. Mengambil air yang baru untuk diusapkan ke dua telinga. Air yang baru diusapkan dua telinga, hukumnya sunnah. Yustahab, dianjurkan. Ada riwayat tentang itu. Tayyib. Kemudian wa ghuslatu thaniyatin wa thalithatin, basuhan yang kedua dan ketiga. Basuhan yang kedua dan ketiga. Kapan terhitung satu basuhan? Perhatikan ya ikhwan. Ini keliru. Ada yang sebagian ada yang memahami satu basuhan itu dihitung dengan satu cidukan. Ini satu kali cidukan tangan. Satu kali diciduk, disiram itu sudah dianggap sekali. Itu belum tentu ya ikhwan. Hitungan sekali basuhan itu ketika isti'ab, ketika ta'mim. Air sudah mengena seluruh anggota wudhu tadi. Kalau sudah mengena ke seluruh, baru terhitung satu kali. Jadi kalau kita ambil satu cidukan, kita siram, kita alirkan ke anggota tangan kita misalnya, belum mengena semuanya, itu belum sekali. Belum terhitung sekali basuhan. Kita ambil lagi basuhan yang cidukan yang kedua, kemudian kita alirkan, baru kena semuanya misalnya, baru terhitung satu kali itu. Tayyib. Perhatikan ya ikhwah, penting. Jadi basuhan yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Yang pertama wajib. Tayyib. Bahkan rukun itu.
Kemudian wa kuriha fauqahu. Wa kuriha fauqaha, makruh hukumnya lebih dari 3, hanya kembali ke salisatin. Makruh hukumnya melebihi 3 kali. Perhatikan. Ustadz, bagaimana kalau saya berwudu di keran, Ustadz? Itu kan airnya mengalir terus, Ustadz. Hitungan 1 kali basuhan itu seperti apa, Ustadz? Baik, saya terangkan ya, ikhwan. Sama, takmim juga. Harus menyeluruh. Airnya tadi sudah menyeluruh. Dari ujung jari sampai siku. Menyeluruh semua, baru terhitung 1. Tapi ingat, kalau yang mengalir seperti itu terhitung 1 kalau kita sudah lepas, kita hindari tangan kita dari situ, atau air kita matikan, atau tangan kita tarik, begitu. Artinya ya ikhwan, selama tangan antum masih di aliran air tadi, itu di aliran air tadi itu kalau sudah kena semua ya ikhwan, itu ya belum terhitung kecuali antum sudah lepas, sudah pisah. Kemudian antum basuh lagi, baru hitungan yang kedua, demikian ya ikhwan. Jadi kalau antum sekedar alirkan begitu di keran tanpa menyingkirkan tangan antum, masih mengalir terus di situ, belum bergeser tangannya, itu masih hitungannya kalau sudah ta'mim sekali, baru sekali. Baik. Itu sama seperti antum nyebur ke sungai. Baik. Walaupun air sungainya itu mengalir. Baik. Selama antum masih di dalam air itu, ya itu baru 1 kali, itu 1 kali basuhan. Kapan 2 kali? Kalau antum keluar dari air, masuk lagi, baru terhitung 2 kali basuhan. Begitu, dan seterusnya. Baik, ikhwan. Kemudian faslun, masuk fasal yang termasuk fasal mengerikan. Di setiap bab ya ikhwan, di pembahasan fikih, di kitab fikih, itu ada yang susah, ada yang gampang, pertengahan, ada yang susah sekali. Nah, itu harus kita tahu. Terus kalau bertemu dengan yang susah, jangan kita putus asa, jangan kita lewati, kita harus tertantang, kita berusaha untuk memahaminya. Kalau tidak, sampai kita mati kita tidak akan paham masalah itu, bab tersebut. Jadi di kitab Thaharah ini bab yang paling sulit adalah yang pertama, dan ini paling sulit secara mutlak adalah babul haid. Haid itu bab yang paling sulit di kitab Thaharah ya, ikhwan. Kemudian yang kedua, mengusap khuf. Baik. Kenapa banyak yang keliru di sini? Banyak yang keliru. Faslun fil mashi 'alal khuffaini. Perhatikan ya ikhwan, fasal mengusap khuf, mengusap sepatu. Khuf itu khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Tapi apakah ini pembatasan? Tidak. Tidak pembatasan. Karena orang-orang zaman dahulu kala ya ikhwan, itu kalau mereka safar, mereka pakai khuf, sepatu yang terbuat dari kulit, untuk menghindari mereka dari sengatan duri-duri yang tajam, panasnya, pijakan tanah, kemudian dingin. Itu khuf. Ini tidak pembatasan. Jadi ya ikhwan, al-mashu 'alal khuf, mengusap sepatu, ini tidak pembatasan hanya sepatu yang terbuat dari kulit.
bisa yang lain, terbuat dari nilon, dari benang, dari apa ini, kapas atau dari apa, selama dia suci, selama suci. Baik, dari plastik, dari kaca, dari apa, kayu, boleh selama dia suci. Dan apakah ini pembatasan hanya sepatu atau yang serupa dengan sepatu yang dari yang ditaruh di kaki? Tidak. Yang dipakai di kaki tidak. Tapi juga untuk yang lain ada 3. Jadi ada 4. Jadi yang diusap di mazhab Hambali itu 4 ya, ikhwan. Yang pertama yang khuf atau yang semisal dengan khuf yang ditaruh di kaki. Kemudian imamah yang ditaruh di kepala. Kemudian khimar untuk perempuan. Ada syaratnya, beliau akan sebutkan. Kemudian jabirah, perban. Selain itu tidak ada. Artinya tidak boleh diusap. Selain yang 4 ini tidak boleh diusap. Baik. Jadi anggota wudhu ya ikhwan, kalau terbuka tidak ada sesuatu yang penghalang, maka wajib dibasuh, harus dibasuh. Kalau ada penghalangnya, nah ini dilihat. Kalau penghalangnya di anggota wudhu tadi berupa yang 4 ini, maka boleh diusap. Selain itu tidak boleh. Peci misalnya tidak boleh diusap, yang taruh di kepala. Yang di kaki misalnya kain, potongan kain dia gulung di kaki misalnya sehingga menyerupai sepatu, tidak boleh diusap. Baik, demikian. Baik, ada syaratnya beliau akan sebutkan. Kata beliau, yasihul mashu ala khufin, sah mengusap khuf wa nahwihi atau yang semisal dan yang semisalnya. Semisal khuf dari yang dipakai di kaki. Seperti kaos kaki. Bisa kalau memenuhi syarat. Baik. Apa syaratnya khuf atau yang semisal dengan khuf ini? Dari sepatu ini. Termasuk kaos kaki. Mubahin. Kata beliau, ala khufin wa nahwi mubahin. Jadi ini termasuk sifat dari khuf. Mubahin ini adalah sifat dari khuf. Yang pertama, kriteria yang pertama atau syarat mubah, harus mubah. Kalau khufnya tidak mubah, maka tidak boleh diusap. Mubah di sini baik secara zatnya atau secara wasail. Atau bukan secara zat. Ustaz, mubah secara zat maksudnya seperti apa, Ustaz? Contoh yang kebalikan yang mubah, yang haram. Sesuatu yang tidak mubah itu ada 2, ada yang wasail, ada yang zat. Yang zat itu seperti apa? Seperti terbuat dari najis. Terbuat dari yang najis, bahannya najis, itu tidak boleh diusap. Atau yang wasail, diharamkan secara wasail, seperti hasil curian, tidak boleh diusap. Jadi harus mubah yang pertama. Tidak boleh yang najis dan tidak boleh yang haram. Kemudian satirin harus menutup, satirin li fardin harus menutup seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh. Kalau sebagiannya terlihat atau tidak tertutup, maka tidak boleh diusap. Pakai sepatu, terlihat mata kakinya, tidak boleh. Atau koyak, sobek, terlihat kulitnya dari luar, tidak boleh juga diusap. Bukan basuh, usap ya. Jadi harus satirin li fardin, satir. Kemudian yathbutu binafsihi, tetap dengan sendirinya.
Kriteria yang berikutnya atau syarat sah yang berikutnya untuk khuf yang boleh diusap adalah yathbutu binafsihi, tetap dengan sendirinya. Maksudnya tanpa bantuan diikat, tetap nempel di kaki. Itu maksudnya, tetap di kaki. Sabit di kaki. Artinya kalau bisa nempel dengan cara harus dia ikat misalnya, maka tidak boleh dia usap. Tidak boleh dia masah. Tayyib ya akhwah. Harus dia sebutu binafsihi, dia pakai jalan-jalan, dia angkat kakinya tidak terlepas. Itu namanya ya sebutu binafsi. Wa ala imamatin muhannakatin au zati du'abatin. Demikian juga sah. Tayyib. Ini beliau menyebutkan lagi macam yang berikutnya dari yang boleh untuk diusap selain khuf. Wa ala imamatin, dan boleh mengusap imamah. Sah mengusap imamah. Imamah yang seperti apa? Imamah yang muhannakah. Muhannakah. Harus imamah yang muhannakah. Atau zati du'abatin. Zati du'abah yang memiliki ekor. Muhannakah yang digulung sampai di leher. Di depan leher. Jadi imamah sorban yang digulung sampai ke lehernya. Kalau zati du'abah yang memiliki ekor digulung di kepala kan imamah, ada sisanya itu dia taruh di belakang ekornya. Itu namanya zatu du'abah. Zati du'abah yang memiliki ekor. Artinya kalau tidak muhannakah, tidak zatu du'abah tidak boleh diusap. Seperti yang dipakai oleh orang Syiah itu. Tidak ada sama sekali ekornya dan tidak juga ada sisanya yang dia gulung di leher, itu tidak boleh diusap seperti itu. Taib. Satiratin kata beliau, perhatikan, satiratin yang imamah itu menutupi sifat dari imamah. Satiratin ini sifat dari imamah. Lil mu'tadi, yang menutupi mu'tad, area yang biasa ditutup. Li rojulin, imamah punya laki-laki. Artinya kalau punya perempuan, imamah pakai perempuan tidak boleh dia usap. Yang boleh diusap hanya imamah bagi laki-laki. Harus mu'tad, yang menutupi mu'tad, bagian atau area yang biasa ditutup. Maksudnya yang biasa ditutup itu apa? Orang pakai imamah ya, ya bagian kepalanya tertutup. Taib. Area bagian kepala, bagian atas di kepala ditutup. Biasanya ada yang terbuka seperti telinga dan bagian depan kepala atau bagian belakang, pinggir-pinggir ada yang terlihat misalnya, itu tidak ada masalah. Baik. Karena mu'tad, maksudnya cara memakai imamah yang memang seperti itu. Berbeda dengan khuf ya ikhwan. Kalau khuf sama sekali harus tertutup area yang wajib. Ini perbedaan khuf dengan imamah. Kalau khuf harus tertutup semua area yang wajib. Tidak boleh ada yang nampak. Walaupun bolong hanya kecil misalnya tidak boleh. Tidak boleh diusap, tidak terpenuhi. Kalau mau wudhu harus dibasuh seperti biasa. Nah, kalau perbedaannya dengan imamah ada sebagian yang nampak, tidak ada masalah. Seperti telinga. Itu telinga kan area yang wajib untuk diusap untuk bagian kepala. Tapi terlihat. Itu tidak ada masalah. Yang wajib diusap hanya bagian area atas imamahnya. Tidak dipersyaratkan harus tertutup seluruh area yang wajib diusap untuk kepala. Kepala kan ketika kita usap tidak ada imamahnya kan semua kepala harus diusap. Termasuk telinga. Apakah ketika memakai imamah harus tertutup semua itu? Termasuk telinganya? Tidak harus.
Itu maksud perkataan beliau, satirotin lil mu'tadi. Yang tertutup mu'tad, area yang mu'tad yang biasa ditutup. Maksudnya yang orang pakai imamah itu yang tertutup ya bagian atas kepalanya. Kalau ada yang terbuka samping kiri kanan depan belakang tidak ada masalah. Tetap dia terpenuhi syarat boleh diusap. Kemudian wa khumuri nisa'in. Yang ketiga, khuf sudah, imamah sudah, sekarang masuk khumur, khimar. Khumuri nisa'in, khimar perempuan. Mudaratin tahta huluqihinna. Yang mudarah digulung. Tahta huluqihinna, sampai di halaknya mereka, sampai di di bagian leher. Itu yang boleh untuk diusap, khimar yang seperti itu. Selain yang seperti ini tidak boleh. Tayyib. Jadi khimar yang digulung itu biasa perempuan Arab itu pakai, itu kan panjang itu. Itu biasa mereka lipat sampai ke lehernya, leher, kepala, bagian bawah maksudnya begitu. Itu susah untuk dilepas, makanya dibolehkan oleh syariat untuk diusap karena masyaqqah untuk dilepas, buka lepas setiap kali wudhu. Selain itu tidak boleh. Jilbab yang dipakai biasa oleh akhwat-akhwat kita itu tidak boleh diusap. Tayyib. Fi hadatsin asghara, kata beliau, pada hadas kecil. Artinya tidak boleh diusap pada hadas besar. Kalau dia berhadas besar, harus dilepas khufnya, harus dilepas imamahnya, khimarnya, harus mandi seperti biasa, kena air badannya, tubuh seluruhnya. Jadi yang hanya dibolehkan untuk diusap ketika wudhu saja, atau ketika dia berhadas kecil dan ingin wudhu, sepatunya ketika ingin membasuh kaki kan ada sepatu, itu cukup diusap, nggak usah dilepas sepatunya. Kalau terpenuhi syarat, demikian juga khimar, demikian juga imamah. Yauman walailatan limuqimin, kata beliau, mudah batasan waktunya adalah sehari semalam untuk mukim. Wa salasatan bilayalihinna bisafari qasrin. 3 hari 3 malam untuk yang safar qasar. 3 hari 3 malam bagi yang bersafar qasar. Safar qasar itu safar yang membolehkan untuk mengqasar salat. Tidak semua safar itu boleh mengqasar salat ya. Jadi di mazhab Hambali, safar ada 2, ada safar qasar, ada safar qasir, ada safar tawil, qasir. Kalau tawil, safar yang belum mencapai derajat untuk mengqasar salat. Kalau di madhab, sudah kita lewat di Kaukabul Gharib, yaitu 138 kilo. Atau 132 kilo. Antara 132 kilo sampai 138. Ada yang hitung, ulama di zaman kita ini ngitungnya sampai segitu. Itu perhitungan Hambali, ikhwan. Ustaz, ada yang 80, 81. Itu bukan perhitungan Hambali. Konversi di ulama lain itu, ikhwan. Perhitungan. Kalau Hambali 132 kilo sampai 138 kilometer itu. Kurang dari itu berarti safar yang qasir, yang tidak boleh mengqasar salat. Safar yang qasir ya. Kalau safar tawil, itu 132 kilometer ke atas. Ini yang beliau istilahkan dengan bisafari qasrin. Safar qasar, safar yang membolehkan untuk mengqasar salat. Safar yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Yang membolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Rukhsah.
Baik, demikian ya. Kalau safar kurang dari itu tidak boleh. Baik, ya ikhwan. Jadi sehari semalam. Kalau safar qasar. Mukim, astagfirullah, 3 hari 3 malam safar yang qasar. Kalau mukim sehari semalam. Perhitungannya kapan? Sejak awal dia berhadas. Hitung, ikhwan, hitung. Tulis. Sejak awal dia berhadas. Di situ perhitungannya. Misalnya setelah dia pakai khuf, setelah dia wudhu dia pakai khuf. Sepatu misalnya. Atau imamah. Atau khimar. Nah, dia pakai. Setelah dia pakai di jam 11 misalnya, batal dia, berhadas dia, batal wudhunya. Sepatu masih di kaki. Nah, dia mau sholat misalnya, dia usap. Pas bagian kakinya usap. Dia wudhu seperti biasa, nanti di bagian kaki itu diusap. Nah, kapan perhitungannya? Dari dia awal berhadas tadi, jam 11. Berarti esok harinya di jam 11 selesai muddahnya, masa mengusap. Jadi jam 11, esok harinya jam 11 dia harus lepas. Kalau dia wudhu, dia harus basuh seperti biasa. Biar setelah itu dia pakai lagi khufnya. Untuk dia basuh bisa. Demikian. Tapi sehari semalam, di jam yang sama setelah dia berhadas, dia harus lepas. Kalau dia mau wudhu, basuh seperti biasa. Demikian juga safar ya, ikhwan. 3 hari 3 malam. Kalau hari Senin, misalnya Senin, Selasa, Rabu, berarti Kamis. Kalau jam 11 hadas, berarti di hari Kamis jam 11 selesai masa mengusap. Demikian. 3 hari 3 malam. Wa ala jabiratin, demikian juga kata beliau, dibolehkan atau sah mengusap. Ala di sini ikhwan, wa ala di sini atau ke ala khuf yang di atas. Perhatikan ikhwan. Yasihhu, saya baca dari awal ya. Yasihhul mas'u ala khufin, koma, wa ala imamatin, koma, wa khumuri nisa'in, koma, wa ala jabiratin. Jadi terus kalimat-kalimat yang lain ini hanya pengisi ya, penjelas atau sebagai sifat dari kalimat sebelumnya. Memang sengaja beliau tidak atur supaya kita sendiri yang mengatur. Kalau kita sendiri yang membuat kesimpulan, mengatur, menulis, merapikan, itu akan menancap ya. Berbeda antum membaca kitab yang mudah, sudah dimudahkan, ditaisir, ditashil, diatur, sudah dibuat pembagian takosim ini. Antum baca itu, paham antum tutup kitabnya 2 hari 3 hari antum lupa, tidak rosih ilmu antum. Tapi membaca kitab-kitab yang susah seperti ini, ya, itu menancap ya kawan. Itu metode para ulama belajar. Makanya coba antum lihat Mansur bin Yunus al-Buhuti, antum tidak, siapa beliau? Sudah mensarah kitab-kitab yang mu'tamad mazhab, kitab-kitab besar, Al-Iqna', Muntahal Iradat, sarah lagi Zadul Mustaqni, kitab beliau Raudhul Murbi yang bernama Raudhul Murbi, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Tapi ketika beliau menulis mukhtasar, matan ringkas, lihat apakah beliau tidak mampu menyusun mudah? Mampu, tidak mungkin beliau pengajar, tadris, berfatwa, ahli fatwa di zaman beliau, ngajar, mempermudah. Tapi nulis begini malah dipersulit. Demikian. Sengaja memang. Belum antum baca Muntahal Iradat seperti rumus, kode-kode. Tidak bisa paham. Susah kita paham membaca Muntahal Iradat. Harus lewat bantuan, lihat sarahnya. Kalau tidak paham. Domirnya kembali kemana ini, atofnya kemana, sifatnya dia buang, kemudian atof, mudhof, dan seterusnya. Susah itu Muntahal Iradat. Kalau Iqna masih mudah. Iqna. Tayyib. Memang sengaja para ulama menulis kitab yang susah seperti ini ya. Perhatikan.
Tapi kalau antum lulus dari kitab seperti ini, antum faham setiap ibarah yang beliau sebutkan, antum rasakan khasiatnya. Antum baca kitab-kitab ulama terdahulu, mudah. Apalagi ulama sekarang yang bahasanya sangat mudah. Baik. Perhatikan. Wa ala jabiratin, demikian juga mengusap jabirah perban. Lam tatajawaz qadra hajatin. Jabirah perban yang tidak melewati qadra hajah, kadar yang dibutuhkan. Jadi untuk jabirah, syarat untuk mengusap jabirah adalah tidak melewati kadar yang dibutuhkan. Misalnya tangannya luka, pergelangan tangannya luka. Taib. Perban yang dibutuhkan hanya 5 cm misalnya, 6 cm menutup luka, dan selebihnya untuk membantu ikatan dan seterusnya supaya kuat tadi. Sudah. Itu kadar yang dibutuhkan. Artinya kalau dia bikin lebih perban tadi, berarti yang lebih ini tidak boleh diusap. Demikian ya ikhwan. Yang tatajawaz qadra hajah, lebih dari yang dibutuhkan, itu tidak boleh diusap. Yang dibutuhkan saja, kadar dibutuhkan perban itu saja yang boleh diusap. Baik, saya buat rincian ya ikhwan, antum tulis faedah. Jadi ada 3 kondisi jabirah ini perban. Yang pertama, dipakai dalam keadaan bersuci. Yang kedua, dipakai dalam keadaan bersuci dan sesuai kadar yang dibutuhkan. Yang kedua, dia pakai dalam keadaan dia suci dari hadas, tapi melebihi kadar yang dibutuhkan. Yang ketiga, dia pakai perban dalam keadaan dia berhadas. Baik. Kondisi yang pertama, dia pakai dalam keadaan suci dan sesuai yang dibutuhkan, itu dibolehkan diusap. Baik. Dia usap. Kondisi yang kedua, dia suci, dia pakai perban dan ternyata melebihi dari kebutuhan. Maka yang sahih, maksudnya yang tidak diperban, tetap dia basuh seperti biasa di area anggota wudunya. Dia basuh seperti biasa. Untuk kadar yang dibutuhkan, yang diperban, itu dia usap. Selebihnya tidak boleh diusap. Apa yang dia lakukan? Dia harus tayamum. Tayamum dari area yang tertutup yang tidak dibutuhkan dari perban. Dia harus tayamumkan itu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia pakai dalam keadaan dia berhadas. Kalau ini mau melebihi kadar yang dibutuhkan atau tidak melebihi, tetap di tayamum. Artinya ini kayak yang seperti ini tidak boleh dia usap. Karena dia pakai dalam keadaan dia berhadas. Artinya persyaratan untuk boleh diusap ya ikhwan, baik khuf, semua khuf, khuf, kemudian imamah, khimar, syarat termasuk jabirah, perban, syarat mengusap atau syarat boleh diusap adalah dia pakai dalam keadaan dia suci dari hadas. Dalam keadaan dia tidak berhadas. Artinya kalau dia berhadas, tidak boleh diusap, harus lepas, dibasuh seperti biasa. Demikian. Wa ala jabiratin lam tatajawaz qadra hajah, dan boleh mengusap jabirah yang tidak lebih dari kadar yang dibutuhkan. Walau fi akbara, walaupun pada hadas besar. Nah, ini perbedaan jabirah dengan khuf, khimar dan imamah. Kalau khuf, imamah dan khimar hanya berlaku pada hadas kecil. Hadas besar tidak boleh, harus dilepas. Kalau jabirah, walaupun hadas besar, walau fi akbar, walaupun pada hadas besar.
jabirah karena memang tidak bisa lepas, ya kan? Dia pakai perban, luka, darurat, kebutuhan. Berbeda dengan khimar dan khuf dan imamah. Ila halliha, sampai kapan? Apakah berlaku seperti khuf mukim sehari semalam, safar 3 hari 3 malam? Tidak. Ila halliha, sampai dilepas, sampai sembuh dilepas. Artinya tidak ada batasan waktu untuk jabirah. Mau sebulan, 2 bulan dia usap terus tidak ada masalah. Setahun, selama masih dia pakai dan dibutuhkan untuk menutupi lukanya. Perhatikan, idza labisal kulla ba'da kamali taharatin bima'in. Jika ada ikatan di sini atau ikatan, jika labisal kulla, dia menggunakan atau mengenakan seluruhnya. Kulla seluruh kemana? Ke khuf, imamah, khimar, termasuk jabirah. Dia menggunakan itu semua ba'da kamali toharotin bima'in, setelah sempurna bertoharoh dengan air. Maksudnya apa ini? Ini syarat maksudnya. Syarat mengusap itu semua harus dia pakai dalam keadaan dia bersuci, sudah suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Tapi ingat, bima'in, bersuci yang menggunakan air, wudu, mandi. Artinya kalau bersuci yang tidak menggunakan air seperti tayamum, tidak boleh dia usap. Setelah dia tayamum, contoh setelah dia tayamum, dia pakai khuf. Batal misalnya. Setelah batal, ada air. Dia wudhu seperti biasa. Pas bagian kaki boleh dia usap? Tidak boleh. Nah, dia lepas, dia basuh seperti biasa. Kenapa? Karena dia pakai sepatu tadi. Memang dia bersuci, tapi suci dengan tayamum. Kalau suci dengan tayamum tidak boleh dia usap. Tayyib, harus suci yang dengan air, yaitu wudhu dan mandi. Ba'da kamali toharotin bima'in. Ustaz, maksud dari kamal di sini apa, Ustaz? Tayyib, saya rinci lagi lebih panjang lagi, ikhwan. Setelah sempurna bersuci, artinya kalau belum sempurna tidak berlaku juga. Ya, tidak boleh diusap. Misal setelah wudhu misalnya, begitu giliran kakinya dia basuh, kaki kanan setelah dia basuh, dia pakai sepatu. Setelah itu dia basuh kiri. Ingat, waktu dia pakai sepatu di kaki kanan, tayyib, itu belum selesai dia berwudu. Yang seperti itu kan belum sempurna, belum bisa dia usap. Tidak boleh dia usap. Tayyib. Kalau misalnya dia berhadas dan berhadas kemudian ingin berwudu, tidak boleh dia usap, harus dia basuh seperti biasa. Itu kamali tohar, sudah sempurna dari bersuci. Waktu dia menggunakan sepatu, khimar, dan imamah. Demikian juga jabirah. Wa man masaha fi safarin thumma aqama au aksahu famashu muqimin. Perhatikan ya, ikhwan. Waman, siapa saja, masaha, mengusap, fi safarin, pada saat safar, thumma aqama, kemudian dia mukim, au aksahu, atau aksuhu, atau kebalikannya. Kebalikannya, ya apa kebalikannya? Yaitu dia mengusap waktu mukim, kemudian safar. Jadi ini orang waktu safar dia usap sepatunya misalnya, atau khimar, atau yang lainnya. Tayyib. Nah, kebalikannya dia usap di mukim, setelah itu dia safar. Nah, seperti ini masa mengusapnya apa? Famashu mukimin. Masa mengusapnya adalah masa orang mukim, yaitu sehari semalam. Baik. Fayamsahu dhahira imamatin. Dia usap, kemudian beliau menyebutkan area yang diusap dari imamah dan khuf.
Dan jabirah beliau akan terangkan. Area untuk imamah yang diusap yang mana? Area khuf yang diusap yang mana? Area jabirah yang diusap yang mana? Demikian juga khimar. Fayamsahu dhahira imamatin. Dia usap bagian atas atau yang nampak dari imamahnya. Dhahirah imamah, yaitu bagian imamahnya atasnya. Bagian atas maksudnya. Dhahirah itu bagian yang nampak ya, kawan. Nah, bundaran imamah tadi. Zahir ini yang nampak. Bukan bagian atas ya ikhwan, yang bagian tengahnya, bukan. Yang nampak. Jadi imamah itu saya terangkan, ada yang bagian batin, bagian dalam, ada bagian zahir, atas, atau bagian yang nampak. Bagian yang batin yaitu lipatan bagian dalam. Yang tidak terlihat, yang tersembunyi, sudah tersembunyi dengan lipatan-lipatan tadi. Bagian yang zahir yang nampak, nah, itu yang diusap. Itu yang dimaksud zahiru imamatin. Jadi tidak disunahkan, tidak disyariatkan dia usap bagian dalam dari imamahnya yang lipatan tadi. Kemudian wa zahiru qadami khuffin. Bagian zahir, bagian atas. Qadami khuffin. Jadi beda ya ikhwan, kalau zahir qadami khuffin dengan zahir imamah. Kalau zahir imamah ini bagian luar dari imamah. Kalau zahir qadami khuffin bagian atas dari sepatu. Bagian atas dari sepatu. Min usbu'ihi min asabi'ihi, dimulai dari cara mengusapnya dimulai dari ujung jarinya, ila saqihi, sampai atau ke arah saknya, ke arah betisnya. Tidak sampai betis, maksud beliau di sini arahnya, cara mengusap itu dari jari kemudian ditarik tangan ke atas begitu sampai ke area yang wajib, yaitu tidak melewati mata kaki itu yang wajib. Baik. Duna asfalihi, bukan asfalnya bagian bawah dari sepatu, wa akibihi, dan bagian belakang tumit dari sepatu. Kalau itu tidak disyariatkan untuk diusap. Tidak disunahkan. Bahkan makruh di mazhab mengusap bagian bawah sepatu atau bagian samping sepatu atau bagian tumit bagian belakang. Yang diusap adalah bagian atasnya. Cara mengusapnya yang sunnah adalah dimulai dari ujung ujung jari sepatunya kemudian dia tarik ke atas. Itu yang dimaksud perkataan beliau ila sakihi, ini sampai saknya. Tayyib, sak ke arah sak. Tayyib. Apakah harus seperti ini Ustaz? Tidak harus. Ini yang afdol. Kalau misalnya ada seseorang dia usap dari atas ke bawah ya sah. Demikian. Yang penting yang dia usap adalah bagian atas dari sepatunya. Tayyib. Wa mata dhahara ba'du mahalli fardhin ba'da hadatsin aw tammat muddatuhu ista'nafa taharata. Tayyib, terakhir. Wa mata, kapan saja, dhahara, nampak atau tersingkap, terlihat, ba'du mahalli fardhin, sebagian dari area yang wajib untuk dibasuh, ba'da hadatsin, setelah berhadas, au tammat muddatuhu, atau sempurna masa mengusapnya, sehari mukim, 3 hari untuk safar, ista'nafat taharata, maka dia harus mengulang toharohnya. Artinya wudhunya tadi batal. Ustaz, berarti yang dimaksud ini pembatal mengusap Ustaz? Iya betul. Pembatal mengusap. Yang artinya atau konsekuensinya ya batal juga wudhunya, demikian. Kapan? Seperti apa pembatal mengusap? Yaitu nampak area yang wajib dibasuh. Kaki misalnya, sepatu. Kalau dia cabut sepatunya sudah selesai, nampak kakinya, atau tidak usah dia cabut semuanya, sebagian misalnya terlihat mata kaki, sudah batal.
batal mengusapnya, ya batal otomatis wudunya. Demikian. Itu maksud beliau, dhahara ba'du mahalli fardhin. Taib. Untuk imamah juga demikian, kalau dia lepas imamah dari kepalanya, sudah terlihat kepalanya, batal. Mengusapnya batal, batal juga wudunya. Jabirah juga demikian, kalau dia lepas jabirahnya, perbannya, batal wudunya. Batal mengusapnya, otomatis batal wudunya. Baik. Demikian juga di sini ada dua dua pembatal tayamum ini, bukan tayamum ya, akan mengusap. Ini bukan tayamum ya, mengusap. Yang kedua, selesai masa mengusap. Kalau selesai mungkin sehari semalam di jam yang sama setelah dia berhadas, batal wudunya, dia harus ulang wudu. Kalau dia mau sholat, ya wudu lagi. Demikian. Ba'da hadatsin, perhatikan. Kata beliau, wa mata dhahara ba'du mahalli fardin ba'da hadatsin, setelah hadas. Artinya ya ikhwan, masa berlaku mengusap tadi itu setelah dia berhadas. Terhitung setelah berhadas. Dan sepatu itu masih di kakinya, dia tidak lepas. Setelah dia berhadas, taib, dari situ terhitung masa mengusap ya ikhwan. Artinya ya ikhwan, kalau dia belum berhadas, dia pakai sepatu. Contoh ya ikhwan, perhatikan terakhir. Dia berwudu, dia belum batal. Pakai sepatu dia. Waktu dia pakai sepatu, belum batal, dia cabut sepatunya. Batal wudunya? Tidak. Dia pakai lagi sepatunya, dia belum batal wudunya. Dia cabut lagi sepatunya, tidak batal wudunya. Baik, demikian. Nah, kapan batal wudunya? Perhatikan. Setelah waktu dia pakai dan dia berhadas. Nah. Kemudian dia wudhu lagi. Taib, itu kalau dia lepas batal. Demikian ya ikhwan. Taib ya ikhwan. Minta maaf ya ikhwan, sudah terlalu lama. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya ikhwan, yaitu menghapus dosa-dosa kita dan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak insyaallah, dan Allah meridhai amalan kita ini, mengikhlaskan niat-niat kita. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.